Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yang yanfa'una. Haya bina an nastamir dirasatana al-yaum fil maddah al-qawaid al-lughah al-arabiyyah. Mari kita memulai pembelajaran kita malam ini pada pembelajaran qaidah bahasa Arab al-muyassar ya, al-mujarrad asani, yaitu jilid kedua. Dan sekarang sudah masuk pembelajaran kita pada jenis-jenis fi'il-fi'ilan. Di sini sudah saya share ya mengenai presentasinya. Silakan dilihat. Nah, di sini kita akan mulai latihan. Kalau kemarin sudah saya bahas ya mengenai wazan, itu ada wazan sulasi. Sulasi itu ada dua. Jadi begini, intinya bahwa bahasa Arab itu fi'il itu yang dasar ada dua. Fi'il yang berasal dari kata 3 huruf sebutnya sulasi. Fi'il yang berasal dari kata 4 huruf sebutnya apa? Rubai. Sulasi dan rubai ini juga terbagi kepada dua. Itu aja intinya, yaitu ada yang mujarrod. Mujarrod murni dan kosong, tidak ada tambahan, maksudnya mujarrod itu. Ada juga yang mazid, yang ditambah. Nah, nanti kita akan latihannya di sini pada slide selanjutnya. Sekarang lihat dulu yang ini, wazan sulasi mujarrod. Nah, kita akan membuat detail latihan dari wazan sulasi mujarrod pada halaman 57 ya. Ini halaman di buku halaman 57 bisa dilihat. Nah, kita akan latihan pada slide yang lain. Kita pindah dulu. Oke, Ibu Silmi sudah masuk, Ibu Susi. Oke, kita pindah dulu. Oke, slide-nya. Ini ingat kita membahas wazan sulasi mujarrod. Apa itu sulasi mujarrod? Huruf fi'il madinya. Nah, ini urusannya. Kenapa disebut sulasi? Fi'il madinya cuma 3 huruf, itu maksudnya. Fi'il madinya cuma 3 huruf, al mujarrodu yang kosong dan tidak ditambah apa-apa. Nah, ini kenapa disebut sulasi mujarrod, itu awal mulanya ya dari fi'il madi. Baik, di sini fi'il madi ada 6. 1 2 3 4 5 6. Baik, kita latihan dulu untuk sulasi mujarrod. Saya share ke Microsoft Word dulu. Microsoft Word. Microsoft Word ini kok hilang? Aduh, jangan-jangan kematiin sebentar. Oh, ada. Kenapa hilang? Oke, Akhi Bambang Hermawan sudah masuk. Nah, di sini kita akan latihan mulai kepada ilmu tasrif ini. Walaupun ini ilmu nahwiyah, harus diingat juga ya bahwa ilmu nahwiyah itu terdiri yang pertama kepada ilmu i'rob, yang kedua kepada ilmu nahwiyah. Jadi sebetulnya di kita itu sedikit salah kaprah di Indonesia itu. Ilmu nahwiyah itu bukan ilmu yang mencakup dari pelajaran tasrif dan pelajaran i'rob. Sebetulnya ilmu nahwiyah itu cakupan ya. Di dalam ilmu nahwiyah itu ada ilmu tasrif dan ada juga ilmu i'rob. Ilmu i'rob nahwiyahnya yang kita kenal itu. Justru ilmu tasrif itu adalah bagian dari nahwiyah sebetulnya ya. Nah, di sini makanya ada ilmu tasrifnya di dalam ilmu nahwiyah ini karena memang bagiannya. Nah, di sini pada ilmu tasrif yang ini kita akan sedikit membahas mengenai sulasi sulasi mujarrod. Ya, Bang. Kita ini dulu, cut dulu yang ini. Sulasi mujarrod. Sulasiul mujarrod. Nah, ini kita pola. Itu belajar pola sekarang gitu ya. Pola sulasi mujarrod. Bentuk-bentuk sulasi mujarrod seperti apa sih? Baik,
Sekarang kita latihan. Nah ini sulasi mujarrad yang pertama. Sulasi mujarrad. Bentar. Sulasi mujarrad, sulasi yang murni atau kosong. Jarrad itu murni atau kosong. Oke. Pastenya mana? Nah ini yang pertama. Pola pertama adalah fi'il madi ma'lum. Apa itu fi'il madi? Kerjaan yang telah lampau. Kata kerja yang bentuknya lampau. Telah. Kita terjemahkan telah. Baik, terjemahkan dulu ya biar nggak bingung. Kita terjemahkan dulu bagi yang awal mungkin mengenai fi'il-fi'ilan. Telah. Kalau fi'il mudhari itu apa? Ada yang tahu? Apa sih fi'il mudhari? Sedang atau akan? Sedang atau akan. Sedang itu lil hal, akan itu lil mustaqbal. Isim masdar itu apa? Sumber. Isim sumber, asal. Isim sumber ini asalnya atau isim ini memang penyumberan isim sumber. Masdar itu sumber. Asli kata atau asli dari isim itu di sini. Gitu ya. Asli dari isim itu di sini, di isim masdar. Sebutnya isim masdar. Kemudian atau yang lain isim fa'il apa itu? Kok asli salah itu? Pelaku. Pelaku. Tersebut. Nah, isim fa'il itu pelaku atau yang melakukan pekerjaan. Isim maf'ul isim yang dilakukan, yang terkenai ya, yang dikenai. Isim maf'ul yang dikenai kerjaan. Fi'il amar Perintah. kata kerja perintah, ini verba. Fi'il nahyi kata kerja larangan. Orang. Isim makan kata benda tempat, kata benda tempat. Isim zaman kata benda waktu. Isim alat kata benda alat. Fi'il madi majhul telah di. Majhul ini apa namanya, jadi tidak diketahui pelakunya siapa, sehingga majhul, tidak diketahui pelakunya dan tidak disebutkan, sehingga terjemahannya telah dipukul dia. Nah, siapa pelakunya nggak diketahui atau tidak sengaja tidak disebutkan, sehingga disebut majhul atau pasif. Di sini kata kerja pasif ya untuk majhul, karena memang masih dari madi dan mudhari juga nih, jadi kebalikannya. Nah, madi mudhari kebalikannya yang ini, majhul dan maklum, itu aja. Jadi ingatnya ini nih kebalikan. Nah, yang kuning-kuning ini adalah kebalikan. Fi'il madi maklum kebalikannya majhul. Fi'il mudhari maklum kebalikannya majhul juga, fi'il mudhari majhul. Nah, ini sedang atau akan di. Sedang atau akan di. Oke, kita kasih dulu bab pertama. Kan ada 6 bab. Ya. Bab pertama fa'ala. Pak kecil. Kita besarin dulu ya. Tuh. Kita perbesar dulu. Fa'ala. Fa'ala nggak kelihatan harokatnya. Fa'ala yaf'ilu. Apa sih bedanya? Ini harokat-harokatnya sebetulnya harus kelihatan ya. Nah, kelihatan ya harokatnya. Atau kita blok saja kayak bold. Kelihatan nggak di bold gini harokatnya? Kelihatan, Sob. Mudah-mudahan kelihatan lah.
kecil banget nih harokat. Kecil banget. Iya, harokatnya kecil banget nih. Nanti kita coba robah itunya, fontnya mungkin ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Pelakunya hampir sama, semua pelakunya ke bawahnya begitu. Fa'ilun. 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 Isim maf'ulnya apa? Maf'ulun. Nah, fa'ala gimana kalau kita terjemahkan satu-satu dulu ya. Fa'ala, dia laki-laki telah bekerja. Mengerjakan. Atau telah mengerjakan. Yaf'alu, dia seorang laki-laki Sedang atau sedang akan atau mengerjakan. Atau akan melakukan atau mengerjakan. Fa'lan, Kerjaan. pekerjaan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris isim masdar itu gerund, bisa gerund. Jadi kerja dari pekerjaan, makan jadi makanan gitu ya. Itu isim masdar itu kalau dalam bahasa Inggris bisa masuk sebagai gerund juga. Jadi pembendaan kata kerja itu dalam isim masdar. Terus pelaku, fa'ilun, orang yang melakukan. Yang dikenai pekerjaan berarti maf'ulun, ini polanya maf'ulun. Maf'ulun, orang yang dikenai pekerjaan. Kalau nah di sini ada sedikit perubahan-perubahan itu pada fi'il amr, kita blok dulu. Perubahan-perubahan itu ada di fi'il amr. Fi'il amr perubahan-perubahannya adalah dari fi'il mudhari ma'luf. Kita simpan di sini. Kok nggak bisa ini? Nggak bisa paste di sini. Paste mana? Paste. Kok nggak bisa paste? Kok gitu ya? Bentar, ini agak aneh, nggak bisa paste. Dari fi'il mudhari kita ambil copy. Oh ya ada. Nah, yaf'ilu, lihat polanya. Apa ini yaf'ilu? Yaf'ilu ini adalah asal mula dari fi'il amr. Yang pertama apa? Buang huruf mudhari'ahnya. Kan dia bukan fi'il mudhari' lagi, betul? Karena dia berubah jadi fi'il amr, dia tidak butuh huruf mudhari'ah. Apa saja huruf mudhari'ah? Alif, nun, ya, ta. Anita, buanglah sehingga menjadi apa? Menjadi il ya. Af'ilu. Kemudian karena setiap fi'il amr itu harus jazm, harus mati akhir, harus jazm, tanda jazmnya dengan Sukun. Af'il. Dan fi'il amr itu harus mempunyai apa namanya? Hamzah fi'lul amri. Hamzatu fi'lil amri. Fi'il amr itu tandanya sekarang asalnya menggunakan fi'il mudhari. Untuk memberikan tanda dia fi'il amr harus menggunakan hamzah fi'il amr, yaitu apabila ain kasroh, ain fi'ilnya itu di kasroh atau di fathah harus dengan kasroh. Jadi ib'il, mana itu hamzah alif. Nah, harus dengan ib'il. Harus dengan i. Kalau ainnya di i, ib'i, karena i itu yaf'ilu, dari yaf'ilu. Ainnya itu di kasroh, maka si hamzahnya harus dengan kasroh. Dan ingat, hamzah fi'il amr itu hanya ada dua, ada dua. Ada i, ada a, dan ada u. A, i, u nanti. Bisa ib'il, bisa af'il, bisa juga up'ul. Nah, ini apabila ainnya di kasroh yang ini, maka dia harus menjadi ib'il. Nah, ini dari fa'ala yaf'ilu ya. Nah, fa'ala yaf'ilu pasti fi'il amrnya adalah ib'il, karena lihat fi'il mudhari'nya i, yaf'i. Jadi ini tinggal mengidentifikasi fi'il amr
bentuknya apa, lihat aja fi'il mudhari'nya gitu. Jadi fi'il mudhari'nya apabila yaf'ilu, karena di sininya i, fi'il amarnya udah pasti if'i itu ya, karena fi'il amar terdiri dari asalnya dari fi'il mudhari'. Dan begitu juga fi'il nahyi. Fi'il nahyi juga ya. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya nggak barusan? Ada ya. Nah, begitu juga fi'il nahyi. If'il apa artinya? Kerjakanlah. Kerjakanlah oleh Kamu laki-laki. seorang laki-laki, kan perintah. Nah, sekarang fi'il nahyi, fi'il kata kerja yang menjadi kata kerja larangan dalam bahasa Arabnya gimana? Ambil dulu fi'il mudhari'nya. Nah, fi'il mudhari'. Tetapi ingat, fi'il mudhari' untuk fi'il amr dan fi'il nahyi harus dia terdiri dari fi'il mukhatab. Apa saja fi'il mukhatab? Apa? Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, yaf'ilna, taf'ilna, taf'ilna. Nah, ini yang pertama taf'ilu. Nah, ini jadi taf'ilu domir anta, taf'ilani domir antuma, domir antum, domir anti, domir antuma, ini domir antunna. Kok kenapa hanya dari domir yang ini saja? Ya iyalah, kan ini memerintah dan melarang. Kalau memerintah dan melarang, ini secara logikanya pasti kepada orang yang ada di hadapan, yaitu orang mukhatab atau orang yang diajak bicara di depan. Sehingga di dalam bahasa Arab hanya diambil dari domir mukhatab aja fi'il amr itu, dari 6, tidak lebih, hanya dari 6 saja. Kerjakan olehmu seorang laki-laki, kerjakan olehmu 2 orang laki-laki, kerjakan olehmu banyak laki-laki, kerjakan olehmu seorang perempuan, kerjakan olehmu 2 orang perempuan, kerjakan oleh kamu wahai perempuan. Nah, gitu ya. Jadi dia ini hanya pada kamu dan kalian, baik laki-laki atau perempuan, untuk fi'il amr dan fi'il nahyi. Nah, jadi fi'il amr dan fi'il nahyi dua-duanya terbuat dari taf'ilu. Maaf, bukan yaf'ilu, salah, ini ta. Nah, dari taf'ilu. Nah, dari taf'ilu ini sehingga dia tetap mempunyai makna oleh kamu 2 orang, oleh kamu banyak. Nah, dari sinilah diambilnya ya, fi'il amr dan fi'il nahyi itu. Nah, sekarang cara membuat fi'il nahyi, karena diambil dari taf'ilu ini, contoh yang ini dulu ya, kita ambil. Nah, kasih saja ini mah lam nahiyah atau la nahiyah, larangan. La nahiyah secara kaidah nahwiyah akan menjazmkan. Maka tanda jazmnya adalah dengan di sukun. Jadi asalnya taf'ilu ini mah ya, yang bab 1 taf'ilu. Ingat babnya nih. Taf'ilu menjadi la taf'il. Jadi bagaimana kita mengetahui fi'il nahyi? Lihat saja fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya i nih, yaf'ilu sudah pasti fi'il nahyinya la taf'il itu. Kemudian tempat, kalau tempat itu bentuknya bagaimana? Fa'ala yaf'il fa'lan fa'ilun maf'ulun ifil la taf'il maf'ilun ilun. Begitu juga ini. Lihat, untuk ainnya harus sesuai dengan ain fi'il mudhari'nya. Ya, paham ya? Harus sesuai dengan ain fi'il mudhari'nya. Karena ini i, fa'ala yaf'i, sehingga isim makan dan isim zaman, itu sama. Cuma nggak usah dibingungin yang ini mah ya. Nah, isim makan dan isim zaman itu juga bentuknya maf'ilun. Nah, kecuali isim alat berbeda. Kalau ini isim alat itu semua bentuknya mif'alun, tidak berubah oleh apapun. Ini mif. Apa maf'ilun yang tempat apa artinya?
Yang tepat bagaimana menerjemahkan maf'ilun yang tempat? Tempat mengerjakan. Tempat mengerjakan. Kalau maf'ilun yang waktu? Waktu mengerjakan. Waktu mengerjakan. Kalau mip, nah ini mimnya di kasroh. Mip alun apa? Jadi alat Alat bekerja. mengerjakan. Alat sesuatu alat untuk mengerjakan. Kan mil akotun alat untuk menjilat sendok. Gitu. Pokoknya semua kata yang alat sesuatu itu pakai bentuk-bentuk ini umumnya ya. Mil akotun alat untuk menjilat gitu. Mim sahatun alat untuk menghapus dari masaha yamsahu. Bukan menghapus, masaha itu mengelap atau apa ngusap ya. Masaha yamsahu. Nah, kemudian yang majhul. Nah, majhul ini enggak terlalu begitu sulit. Bagaimana kalau yang majhul? Iya. Nah, kalau yang majhul ini dia itu tidak perlu semuanya sama ke enamnya ya. Dari fa'ala ini kita ambil ke sini. Nah, yang itu kenapa yang nggak bisa? Fa'ala ini dari fi'il madhi. Yang pertama di doma itu mah udah patokan umum. Yang pertama di doma dan ainnya di kasroh, gitu aja. Jadi pu'ila dan itu tidak akan berubah, semuanya tetap aja begitu semua babnya. Bab yang ini ya untuk sulasi mujarrad ini pu'ila. Kemudian kalau yang mudorenya sama ini juga, tapi bedanya ainnya yang di fathah. Jadi yuk. Nah, kalau ini bedanya dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Di domah ianya dan di fathah ain fi'ilnya. Kalau yang ini yang majhul dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Di domah awalnya dan di kasroh ainnya, maksudnya sebelum akhir. Ya sebelum akhir di sini apa ya, ain ya. Nah, jadi memajhulkan tinggal dari fa'ala menjadi pu'ila. Asalnya telah mengerjakan, kalau pu'ila telah dikerjakan. Kalau yaf'ilu sedang atau akan mengerjakan, kalau yuf'alu sedang atau akan nah itu ya bedanya, sedang atau akan dikerjakan. Nah, kemudian apa namanya, kita masuk kepada bab yang kedua. Lihat, bab pertama ini a dan i, fa'ala yaf'ilu. Bab yang kedua hanya beda sedikit, masih fa'ala. Duh, gini sulit di copy paste, aneh. Nah, masih di fa'ala, tetapi fi'il mudhari'nya berbeda. Fi'il mudhari' bab kedua apa, ada yang tahu? Layak ulu. Nah, kalau yang kedua yaf'ulu, a'u. Yang pertama ai, yang kedua a'u. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu ininya sama. Kalau masdarnya itu gimana nanti di kamus ya. Kalau masdar itu tidak terpaku pada yang ini loh, tidak terpaku pada fa'alan ini. Ini harus sesuai kamus. Makanya ini hanya contohnya aja. Fa'alan ini hanya contoh. Bisa saja pukulan, bisa saja pakai masdar mimi, itu harus berpatok kepada kamus. Kalau kasaro yaksiru kasron. Nah, kalau kasron berarti fa'alan. Tapi kalau dakhola yadkhulu dukhulan. Nah, untuk menentukan isim masdar harus dilihat di kamus, tidak bisa kita perkirakan. Dan tidak ada timbangan yang jelas untuk isim masdar, tetap timbangannya kamus. Nah, kemudian isim fa'ilnya itu nggak rubah ya. Ini yang tidak rubah itu. Nah, isim fa'il tidak rubah. Untuk bab yang kedua, isim maf'ul pun tidak berubah. Ini tetap pada bab yang sama. Maf'ilun maf'alun tidak berubah.
maf'ilun. Oh, ini maaf. Maf'ilun berubah. Ini maaf. Maf'ilun kan harus sesuai apa? Ain fi'il. Itu yang kedua apa? Tapi memang tidak harus selalu sesuai. Maksud saya begini. Kalau yang dengan doma dia dengan fathah, itu perbedaannya ya. Jadi, nah ini nggak ada dengan nggak ada dengan maf'ulun itu ya, nggak ada. Nah, jadi kalau tidak dengan kasro dia dengan fathah. Kalau ainnya di doma, maka isim makannya itu ainnya di fathah gitu ya. Jadi yaf'ulu itu isim makannya sudah pasti maf'alun. Seperti dakhola yadkhulu. Dakhola, fi'il dakhola yadkhulu. Isim makannya sudah pasti madkholun, nggak akan madkhilun, nggak. Sudah pasti madkholun gitu. Ini gunanya pola itu ya, polanya ini. Kemudian ini juga sama, isim zaman ikut-ikutan juga, karena isim zaman dan makan itu harus disamakan bentuknya. Kalau dia maf'ilun ya maf'ilun, kalau dia maf'alun ya maf'alun. Jadi ini yang kembar itu, ini isim zaman dan isim makan kita kembarkan dulu, kita warnai beda. Nah, ini kembar, dia ini kembar, bentuknya ikut-ikutan kepada kedua ini. Mif'alun itu nggak ada perubahan, mif'alun nggak ada perubahan. Maf'ilun nah ini pu'ila sampai ke bawah ini nggak ada perubahan ya, gitu-gitu juga tetap. Nah, jadi untuk yang ini nggak ada perubahan. Pu'ila masih, sini juga pu'ila. Yang bawahnya pun tetap pu'ila. Yang nanti ke bawahnya pun masih pu'ila. Begitu juga yuf'alu, ini tidak berubah, yang ini tidak berubah. Yuf'alu yang bab ketiga juga sama yuf'alu, bab keempat juga sama yuf'alu. Begitu juga yang mif'alun ini ya, sampai bab ke bawah dia tidak ada perubahan. Mif'alun itu tetapnya. Ini yang berubah-ubah itu. Nah, kita if'il dari yaf'ilu, dari yaf'ulu. Dari yaf'ulu kita tarik dulu ininya dan ganti ya dengan tak. Karena kan harus tab'ulu, tab'ulani, tab'uluna, tab'ulina, tab'ulani, tab'ulna. Harus yang keenam ini ya, dari tab yaf'ulu, dari tab'ulu. Nah, kita kasih ke sini. Tak, ini ganti dengan tak. Coba. Tab'ulu. Buang taknya untuk menjadikan fi'il amr. Kemudian jajemkan dengan sukun. Dan ingat, dia harus ditambah hamzatul wasli yang di doma, karena ainnya di doma. Jadi gimana bacanya? Nah, kalau yang ini mah karena ain fi'ilnya di doma, harus ikut-ikutan di doma juga. Terus sebutnya apa? Lil munasabah, untuk mencocokkan biar enak bacanya gitu. Gitu. Nah, begitu juga yang tab'ul sama, kita ambil juga yang tab'ulnya dari fi'il mudhari'. Nah, dia itu tab'ul ya. Dari tab'ul. Jadi kasih aja lam apa? Lam nahi. Lam nahi ini fungsinya menjazmkan. Sehingga jadi apa? Lataf. Iya, begitu ya. Lataf. Bab pertama fa'ala yaf'ilu. Bab kedua fa'ala yaf'ulu. Ai, yang pertama itu neng ai. Ingat-ingat aja ya. Yang pertama itu neng ai. Kita sedikit apa? Jembatan keledai istilahnya, mencantolkan ingatan. Yang pertama neng ai. Kenapa? Karena fa'ala yaf'ilu. Yang pertama itu neng ai. Anu kedua a dan u, bapak au. Yang kedua bapak au. Yang ketiga apa polanya? Fa'ala fa'ila yaf'alu. Yang ketiga itu fa'ila yaf'alu. I dan a. Fa'ala Ustaz. Fa'ala yaf'alu. Oh ya, yang kedua a berarti a.
neng aa. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Pokoknya dari yang harus dihafal itu pola-pola di sini ada berapa saja ya. Nah, sedangkan untuk masalah posisi, karena kan berbeda kitab Indonesia dengan kitab Timur Tengah berbeda ya. Kalau kitab Timur Tengah, fa'ala yaf'alu didahulukan di atas. Yang awal itu justru fa'ala yaf'alu. Kalau di kitab Indonesia, apalagi di kitab-kitab Ahasan dan kitab-kitab Al-Kafi, fa'ala yaf'alu dulu ya didahulukan. Nah, itu tidak ada masalah. Itu punya apa istilahnya? Mazhab posisi masing-masing, silahkan. Yang penting apa saja polanya gitu, intinya mah itu mah bebas posisinya. Tetapi kita pakai yang ini dulu di kitab Al-Muyassar ini, yang mana fa'a la yaf'alu berarti ini neng a'ah, ain di fathah, ain di fathah, ini neng a'ah gitu ya, biar tidak sulit. Nah, untuk fa'ala yaf'alu inti isi masdarnya sama, dia juga harus berpatokan kepada apa namanya, kepada kamus. Tetap ini harus dilihat di kamus, tidak bisa diperkirakan masdarnya apa. Kemudian isim fa'ilnya tidak berubah, masih yang itu juga. Isim fa'ilnya masih fa'ilun, masih. Isim maf'ulnya pun masih yang sama seperti di atas. Nah, ini yang akan berubah justru dari fi'il amr dan fi'il nahyi dan isim zaman, isim makan. Hanya itu aja yang berubah-ubahnya ya. Oke. Nah, kan yang dipakai itu taf'alu kan, karena yaf'alu mah nggak akan mungkin jadi fi'il amr, fi'il nahyi. Fi'il amr dan fi'il nahyi ingat hanya diambil dari keenam fi'il mukhatab ini aja, dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, ini teh ya, fi'il amr itu dan fi'il nahyi hanya dari itu diambil. Nah, taf'ilu buang taknya, jajemkan dengan sukun dan kasih hamzatul wasli. Apabila ain fiilnya di fathah harus dengan kasroh hamzah wasl. Jadi if'al. Apabila ain fiilnya di kasroh maka harus dengan kasroh. Jadi if'al. Jadi yang pertama di sini if'il dari yaf'ilu. Uf'ul dari yaf'ulu. Kalau dari yaf'alu if'al karena ain fiil dari mudhari'nya di fathah. Nah, kita tinggal bikin yang fi'il nahyi. Fi'il nahyi juga sama dari taf'alu. Nah, dari taf'alu kasih lam nahiyah. Jadi bagaimana? Ya, taf'al. Tinggal jadi la taf'al saja. La taf'al gitu. Ah, ini lihat ain fi'il dari fi'il mudhari' ini apa? Di fathah, di kasroh? Di dhammah. Fathah. Maka dia juga harus di fathah. Berarti apa? Maf'ilun, maf'alun. 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 Nah, ini jadi dia maf'alun, kedua-duanya harus kembar. Maf'alun. Kesananya sama, nggak rubah. Jadi yang pada berubah itu fi'il amr, fi'il nahyi dan isim makan, isim makan atau isim zaman mah satu paket, anggap, karena nggak beda, itu mah kembar ya. Kemudian pola yang selanjutnya kan ini ada 6 ya, 1, 2, 3, berapa kurangnya kolomnya? 1, 2, 3, kurang 2, kita kasih kolom dulu. Kasih kolom. Kelebihan. Ya, berapa? 2 ya? Insert 3 kolom, Ustaz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ulang, 1 lagi. Oh iya, sip. Kita lanjutkan. Nah, pola yang ketiga apa Bu Erni? Setelah fa'ila yaf'ilu? Fa'ila yaf'alu. Nah, kalau yang sekarang baru fa'ila yaf'alu. Fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Ia. Kalau ia ingat saja neng ina. Ia ina. Harusnya kita di sini kasih ini ya, kotak biar sedikit menantang. Insert
to the right. Nah, di sini. Biar sedikit ngapalinnya mudah. Nah, di sini karena ini AI, misalkan ini Neng Ai. Ini Neng Ai. Hanya sekadar untuk mempermudah. Neng Ai. Yang pertama AU, Bapak AU. AA, Neng AA. IA, Neng Ina. Jadi hanya sekedar kasih tanda saja ya. Isi masdarnya ya samakan saja dulu, karena itu harus berpatok kepada kamus. Ingat, isi masdar tetap harus berpatok kepada kamus. Isim fa'il nggak robah, isim maf'ul nggak robah ya. Nah, ini yang berubah, fi'il amr harus diambil dari fi'il mudhari. Tap apa? Tap alu ya. Harus diambil dari fi'il mudhari tap alu. Harus dari tap, bukan yap. Salah. Mana itu teh? Tap alu ya. Bentar. Tap alu. Tap alu. Nah, dari tap alu ini buang dulu taknya. Itu aja syarat untuk membuat fi'il amr. Buang dulu taknya, kemudian dijazmkan dengan cara mensukunkan, dan kasih hamzatu fi'lil amri, hamzah fi'il amr. Apabila ainnya di fathah harus dengan seperti yang di atas apa? Jadi dengan kasroh hamzah wasolnya, hamzah wasol kalau kasroh. Maksudnya di sini hamzah fi'il amrnya harus dengan kasroh. Jadi apa? If'al. Dari yaf'alu sudah pasti if'al, karena ain dari mudhari'nya ini di fathah. Jadi ingat, ini if'il, uf'ul, kemudian yang kedua if'al. Nah, kita masuk fi'il amr, fi'il nahi, maaf, fi'il amr, fi'il nahi. Nah, fi'il nahi yang betul adalah dari taf'ilu. Kasih lam nahiyah. Jadi apa? Taf'al, karena ininya a, yaf'alu. Jadi la taf'al. Maka kesininya untuk isi makannya harus yang di fathah ainnya juga. Jadi apa? Maf'alun juga kedua-duanya. Nah, gitu ya. Jadi ini konsepnya. Konsep fi'il sulasi mujarrad itu begini. Nah, kemudian yang ke 2, 3, 4, yang kelima fa'il la yaf'ilu. Nah, kalau ini ii, Bapak Iin. Izin dipinjam namanya ya, Bu Erni. Nah, ini untuk mempermudah. Ini Bapak Iin pakai fa'il la yaf'alu. Kopi langsung. Fa'il la yaf'ilu kalau yang ini. Kok itu? Fa'il la yaf'ilu. Nah, untuk isim masdar cari di kamusnya. Isim fa'il tidak berbeda. Isim maf'ul tidak berbeda. Masih begitu juga. Pokoknya yang putih itu tidak ada perubahan ya. Yang putih tidak ada perubahan. Tetapi yang hijau harus diambil dari fi'il mudhari'nya. Yang mana fi'il mudhari'nya hanya dari yang ini nih, yang dari ini taf'ilu berarti kalau yang ini ya. Kalau yang ini dari taf'ilu.
dan fi'il amarnya juga dari taf'ilu yang ini. Nah, maka yang pertama dimatikan dulu, dijajemkan dulu lam terakhirnya, kemudian kasih hamzah fi'il amr ya. Di sini dikarenakan hamzah fi'il amarnya harus apa coba kalau dia itu ainnya berkasroh, ain mudorenya berkasroh? Udah buang dulu huruf mudharaahnya. Nah, buang dulu huruf mudharaahnya, kemudian kasih Hamzah. hamzah fi'il amar di kasroh atau di fathah? Di kasroh. Jadi ibnil. Nah, tinggal kasih kalau fi'il amar fi'il nahi tinggal kasih la nahi. Jadi latap. Nah, jadi itu harus tergantung dari fi'il amarnya. Itu konsep dasarnya ya. Tatapnya. Oke, untuk ini, nah lihat karena isim makan dan isim zamannya harus sesuai fathah kasrohnya. Apabila ainnya ini di kasroh harus ikut-ikutan. Jadi yang mana? Maf'ilun. Nah, yang ini pakainya, jangan yang maf'alun. Dan harus ikut-ikutan. Harus. Nah, kalau yang ini gak ada masalah, maf'alun yang ini, maf'alun yang ini sama. Ini sama. Begitu juga fi'il mudhari' majhulnya sama, tidak ada perubahan. Satu lagi terakhir. Apa? Fa'ala apa? Fa'ula apa? Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Nah, ini Ibu Uum. Izin dipinjam dulu namanya Bapak Ruhiyat. Ini untuk mempermudah ya. Ini kita mempermudah. Ibu Uum. Ibu Uum fa'ula yaf'ulu. Nah, jadi ai, au, aa, ina, iin dan uum. Nah, di sini untuk kita mempermudah dan tidak akan ada selain ini, selain pola yang ini. Untuk sulasi mujarrad nggak ada lagi, hanya ini aja polanya gitu. Nah, untuk isim masdar ingat ini tiga isim ini gak rubah, ini gak rubah. Salah mengkopikan gitu. Fa'lan ikut-ikutan ke kamus untuk yang fa'lan ya. Fa'ilun ini sama, ini mah nah ini yang sedikit berbeda. Untuk yang keenam jangan fa'ilun. Ini yang sedikit berbeda. Khusus untuk yang keenam isim fa'ilnya harus ain fi'ilnya panjang. Jadi apa dibacanya? Fa'ilun. Nah, ini yang berbeda itu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Untuk isim fa'il pada bab ke-6 yang nih, yang Ibu Uum ini khusus fa'ilun. Nah, untuk blok 11 ini nah, ini berbeda ya. Untuk fa'ilun ini hanya satu-satunya isim fa'il yang berbeda. Kalau untuk isim maf'ul ya sama aja, nggak ada perubahan apapun. Untuk ini, untuk fi'il amr, kita coba fi'il amrnya. Kira-kira bagaimana fi'il amrnya? Dimatikan dulu. Jadi taf'ul buang tak mudharaah, dikasih hamzah fi'il amr. Kalau ininya domah harus ikut-ikutan domah loh. Jadi begitu. Nah, kalau lataf'ul ini juga mudah. Lataf bisa langsung. Nah, tinggal kasih lam nahyi jadi lataf'ul. Nah, maf'alun. Nah, untuk ain yang di domah
dia itu harus ke atas juga harokatnya. Berarti apa? Tapi tidak boleh domah untuk isim zaman dan isim makan. Apa berarti isim makan isim zamannya? Ulun. Maf'alun. Jadi untuk isim makan dan isim zaman hanya ada dua pola. Kalau bukan maf'ilun sudah pasti maf'alun. Yang mana maf'ilun itu khusus untuk ainnya yang berkasroh, selain itu berfathah ya. Nah gitu. Nah itu. Ini maf'alun sama, nggak ada perubahan. Ini juga sama, nggak ada perubahan. Fi'il madhi majhulnya nggak ada perubahan. Ini juga yuf'alu nggak ada perubahan, sama juga. Nah inilah kita selesai pada apa sulasi mujarrad ya. Kok ini ngajelang ya di sana. Inilah sulasi mujarrad. Yang pertama ibu ai apa fa'ala Yaf'ilu. ya, silakan di tasrif, mungkin masih ingat awal-awal di madrasah dulu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun Yuf'alun. fu'ila yuf'alu Yuf'alu. fu'ila yuf'alu. Untuk fi'il madhi majhulnya fu'ila. Nah sekarang Bapak au fa'ala yaf'ulu. So, silahkan. Fa'ala Yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun fa'ala taf'alun maf'alun maf'alun fa'ila yuf'alu. Fu'ila Fu'ila yaf'alu. fi'il madhi majhulnya ingat fu'ila ya. Yufalu. Fu'ila yuf'alu. Nah, Ibu Aa Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'ilun maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun fa'ila yuf'al. fu'ila Fu'ila yaf'alu. Fu'ila yu. Fu'ila. fu'ila ya. Jangan salah. Ini di domah semuanya, fa-nya di sini di domah. Cuman ini nggak kelihatan ya. Oh, ininya pantesan harus sedikit ke bawah. Mana ya paragraf itu? Just below. Bukan. Text direction. Oh ini nih. Kalau tidak salah, saya lupa lagi ini. Oh ini. Nah ini udah ke bawah. Anggar nggak kelihatan ya domahnya. Tetap nggak kelihatan. Itu padahal udah saya kasih domah tapi nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Nah sekarang Ibu Ina. Fa'ila yaf'alu i dan na. Lanjut. Fa'ila. Fa'ila yaf'alu fa'ilun fa'ilun maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun fu'ila yuf'alu. Nah Ibu I, Bapak Iin, I dan I. Fa'ila yaf'ilu. Fa'lan fa'ilun Fa'ilun maf'ulun if'ila taf'il maf'ulun maf'ulun if'alun fa'ila yuf'al. Fu'ila yuf'al. Nah, jangan lupa untuk fi'il madhi majhul fu'ila. Yang terakhir Ibu fa'ula yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu fa'ilun maf'ulun wala taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan paham ya konsepnya. Beginilah yang namanya sulasi mujarrad. Mujarrad. Mujarrad itu yang disebut mujarrad fi'il madinya. Jadi kosong, tidak ada tambahan. Itu yang dimaksud sulasi itu 3 dari fi'il madinya, dan mujarrodnya juga dari fi'il madi. Dan patokannya ini aja nih, nama-nama ini mudah-mudahan sebagai patokan mempermudah ya. Jadi tidak akan lebih dari 6 ini. Semua kata apapun dalam bahasa Arab seperti kata bayak tubuh dari apa? Fa'ala yaf'alu. Jala saya jelisu. Fa'ala yaf'alu. Mana ayam na'u? Fa'ala yaf'alu. Yaf'alu. Masa hayam sahu? Fa'ala yaf'alu. Karuma yakrumu. Fa'ala yaf'alu. Nah, jadi tidak akan lebih dari ke-6 ini. Ini gunanya apa? Untuk kita bisa bermain membuka kitab kamus bahasa Arab. Karena kamus bahasa Arab itu harus mempunyai ilmu yang beginiannya. Dasar-dasar sulasinya apa gitu. Misalkan kita mau mencari kata masjidun dari apa coba?
Sajadah. Iya, harus dibuang dulu mimnya, begitu. Cari dulu sulasi atau rubainya, yang mujarodnya. Jadi kamus itu mau di kamus apapun, mau di kamus digital, kita mau mencari kata yang lebih mudah itu tetap harus dari kata mujarodnya yang paling gampang itu ya. Walaupun sekarang memang ada kamus-kamus yang lebih kontemporer, tapi tetap ilmu yang mujarodnya seperti ini harus dipahami. Itu saja ya, kita cukupkan dulu untuk kesempatan kali ini. Terlalu lama kebetulan, ini terlalu detil. Ya, baik, untuk pelajaran selanjutnya kita minggu depan pada sulasi yang mazid ya, sulasi yang mazid. Kita cukupkan dulu pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak lelah untuk terus mencari ilmu. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, ketemu minggu depan. Ila liqa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.